wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah pengajian rutin Masjid Namirah Lamongan, yang semoga kita bersama senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah, senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah, dan semoga kita bersama senantiasa mendapatkan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, yang kemudian nikmat-nikmat itu sangat besar, tidak ada yang kecil. Maka dari nikmat Allah yang luar biasa tadi, semua nikmat ibadah, nikmat sehat, nikmat sempat. Dan kalau kita mau tahu, ternyata nikmat itu tidak cuma sehat, sakit boleh jadi nikmat. Ternyata nikmat itu bukan cuma waktu luang. Waktu yang sempit, serba mepet, itu bisa jadi nikmat. Karena pada hakikatnya, nikmat itu adalah apapun yang menjadikan kita dekat kepada Allah. Jadi kalau harus dengan sakit baru dekat, Ustadz Ruli sehat? Ya Ustadz Ruli, Masya Allah, antum sampai sini Ustadz. Ahlan wa sahlan Ustadz, barakallahu fiqh. Ahlan. Kalau sakit itu menjadikan kita dekat kepada Allah, berarti sakit itu nikmat. Kalau sempitnya waktu menjadikan kita dekat dengan Allah, berarti sempitnya waktu itu nikmat. Kalau kemudian segi ekonomi sedikit berkurang, artinya wis roto-roto melarat gitu, ternyata dengan itu kita semakin dekat dengan Allah, ibadah tambah khusyuk, ngajine tambah mempeng, maka itu pun bisa jadi nikmat. Maka orang beriman itu, nikmat itu tidak tergantung apa yang Allah beri, tapi nikmat itu kemampuan kita untuk menyikapi. Maka dengan itu Allah menantang kita semua, ditantang sama Allah. Apa tantangannya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian mencoba untuk menghitung nikmat dari Allah, apa yang terjadi? La tuhsuha. Kalian tidak akan pernah mampu menghitung nikmat itu. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian, untuk memaksimalkan waktu, di malam hari ini kita akan berbicara secara sederhana saja tentang perang Amerika Israel versus Iran. Kok beda dengan tema ya? Kita akan berbicara apa? Kembali ke setelan pabrik. Maksudnya apa? Kita ini setelah Ramadan, itu jane isom balik api. Itu tok intinya. Karena kita dicuci di bulan Ramadan, diperes-peres di bulan Ramadan, kita dipaksa dalam tanda kutip untuk ibadah, kita dibikin oleh Allah terpaksa untuk puasa, kita dibikin terawih, kita dibikin sodakoh, yang dengan semua itu, kerusakan-kerusakan di tubuh ini, itu oleh Allah dirontokkan satu persatu. Sehingga keluar Ramadan, balik pada setelan pabrik. Begini, ayat tentang puasa, itu mulai Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187. 5 ayat ini tok. Dalam surat Al-Baqarah, yang apabila kita perhatikan, kalau antum baca ada buku Al-Quran Tadabbur wa Amal. Itu dulu diterjemah dan dibagi gratis dulu, ada bukunya kecil. Al-Quran Tadabbur wa Amal. Itu tulisan dari beberapa ulama, riset, dijadikan satu, dibagikan ke seluruh dunia. Di dalam kitab tersebut dikatakan begini, setiap surat Al-Quran
itu pasti punya tema besar. Semua, Anda buka setiap surat Al-Quran, itu memiliki apa? Tema besar. Jadi judul besarnya apa? Maka nanti ayat-ayat yang ada di dalam surat itu maka semuanya akan mengerucut pada tema besar tadi. Nah sekarang kita lihat, ayat tentang puasa itu di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu tema besarnya apa? Sapi. Astagfirullah, saya tidak tanya artinya. Sapi. Loh, subhanallah. Tapi tidak apa-apa ya, ikhtiarnya sudah bagus itu. Jangan ada yang jawab gajah lagi nanti ya. Al-Baqarah itu tema besarnya apa? Saya tunggu sampai jam 8. Ayo, ada waktu seperempat jam. Sebagian ulama itu mengatakan Al-Baqarah itu tema besarnya ada dalam satu ayat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Itu tema besarnya Al-Baqarah. Di mana Allah Ta'ala menjadikan bumi ini berpenghuni. Dan siapa penghuninya? Bani Adam yang Allah ciptakan di surga, yaitu Nabi Adam. Nah, maka semua ayat tentang Al-Baqarah itu mengerucut pada seorang manusia yang Allah ciptakan menjadi penghuni bumi. Bagaimana cara mereka hidup? Bagaimana cara mereka memakmurkan bumi? Apa yang harus mereka lakukan? Apa yang tidak boleh mereka lakukan? Maka lihat sekarang, bantahannya malaikat itu pada sesuatu yang mengarah pada bumi juga. Maka malaikat bilang apa? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apa ndak eman-eman bumi yang sudah bagus, yang sudah keren, dengan penciptaan yang sempurna, engkau letakkan manusia di sana, yang manusia itu karakternya ngerusak. Karakternya apa? Ngerusak. Masih ingat zaman yang seumuran saya, telepon umum, yang pakai koin? Ada yang rusak apa enggak? Ada yang rusak apa semua rusak? Bahkan zaman saya SD, itu diajari sama teman saya, cara narik koin iso rutuh kabeh. Kratak. Ayo, mana yang sepengalaman sama saya coba. Jadi lebokno koin satu, terus ditahan pakai beating. Nanti ketika koinnya masuk, beatingnya dikoyak disurung didik. Krik. Itu kalau lagi beruntung. Pengalaman. Tapi bukan online kalau ini. Ini judi asli nih, astagfirullahaladzim. Nah, itu kalau beruntung, iso mudun wage keracak. Dan zaman itu, Pak, koin ini bingung ngedit ya, sing diedit. Nah, sudah kalau beruntung turun banyak. Nah subhanallah, kita lihat zaman itu, zaman pemerintah menyediakan telepon umum supaya kita gampang dicoret, ono sing gagangi dipedot, ada yang kemudian tempat koinnya dileboni permen karet. Mana ayo ngaku, mana sing leboni permen karet ke tempat masukin koinnya itu. Memang kesukaan kita ngerusak. Coba yang lain lagi, ada halte bis di tempat kita normalnya seperti apa? Coretan tok. Karena apa? Itulah yang dilihat oleh malaikat tentang manusia ini. Wa yufsidu fiha, ngerusak. Selain merusak, wa yasfikud dima, kesukaan manusia itu menumpahkan darah. Maka malaikatnya protes, kalau tujuan utama manusia itu diturunkan untuk memakmurkan bumi, ternyata ya Allah, manusia yang akan engkau turunkan ini sifatnya kebalikannya. Sakwali aneh, ngerusak dan menumpahkan darah. Nah, maka dengan itu Allah turunkanlah Al-Baqarah ini, panduan hidup untuk manusia di dunia. Karena tema besarnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka semua ayat akan mengarah pada tema besar itu, termasuk puasa. Jadi puasa Ramadan, ketika Allah menunjukkan puasa itu diletakkan pada surah Al-Baqarah, maka tujuan tema besarnya sama. Agar orang itu ketika puasa, selesai mereka dari puasa, itu mereka bisa menjadi pemakmur bumi yang sempurna. Nah, maka dengan itu, ada 8 poin. Antum tulis ini, ngaji serius ini. Tidak boleh ngaji guyon tok ya. Ada berapa poin? 8. Bagaimana 8 poin ini mengembalikan manusia
pada setelan pabrik di dalam ayat-ayat puasa. Mulai 83, 84, 85, 86, dan 87. 183, 184, 185, 186, 187. Ada 8 setelan pabrik yang akan kembali kita miliki dengan puasa Ramadan. Artinya, kalau 8 poin ini kita tidak dapat, hati-hati. Boleh jadi Ramadan kita sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak jangkep itu apa? Tidak lengkap, tidak utuh sampai 8, maka ada yang kurang dengan puasa kita. Nah, sekarang kita mulai yang pertama. Yang pertama, Al-Baqarah 183. Ini setelan pabrik seorang manusia. Kan kita ini lahirnya apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semuanya lahirnya muslim semua. Baik semua. Bersih semua. Baru kemudian tempat tinggalnya, karakter orang tuanya, pertemanannya, pendidikannya. Itu yang mempengaruhi tumbuh kembangnya dia. Betul apa enggak? Maka kalau ada anak itu rusak, jadi orang tuanya perlu introspeksi. Karena anak itu lahir ibarat kertas putih. Panjenengan tinggal mau gambar apa di situ. Kalau panjenengan gambarnya gambar gunung, ya dadine gunung. Panjenengan gambarnya laut, dadine ya laut. Karena anak kita tidak tahu apa-apa. Anak kita itu ngerpek. Ngelihat bapaknya jerit, oh jerit. Ngelihat ibunya mendelik, oh ada ilmu mendelik. Ngelihat bapaknya kerungu adzan sik lungguh di kursi, oh berarti kalau adzan masih boleh duduk di kursi. Nah itu anak kita. Nah sudah. Maka tema besar yang pertama atau setelan pabrik nomor 1 Al-Baqarah 183. Apa itu? Tujuan utamanya la'allakum tattaqun. Maka setelan pabrik nomor 1 yang Allah harapkan itu kembali kita dapatkan setelah Ramadan, itu membentuk karakter manusia yang bertakwa. Sementara kita tahu kan takwa itu apa? Wes pokok manut dengan aturannya Allah. Apa yang Allah perintah, dilakoni. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Selesai. Itu gambaran gampangnya takwa. Kalau makna takwa menurut Abu Hurairah, termasuk Umar Ibnul Khattab juga mengatakan yang sama. Takwa itu bukan jawaban, tapi pertanyaan. Jadi Abu Hurairah itu ketika ditanya, takwa itu apa? Apa jawabannya Abu Hurairah? Takwa itu kamu berjalan di suatu jalan yang dipenuhi dengan duri. Kira-kira seperti apa engkau melangkahkan kakimu di sana? Maka jawabannya yaitu takwa. Hati-hati, gak sembarangan, lek kena eri, cepet-cepet dicabut, langsung tidak diinjak lagi jalan yang sama. Betul enggak? Itulah takwa. Dan itu pengertian takwa yang paling keren. Jadi ketika orang itu Ramadan, dia bertakwa kepada Allah, sholatnya tertib. Ayo, ngaji nih tertib. Saya mau tanya, jujur, tidak usah bohong. Masjid loh ini. Bohong dosa besar. Bohong di masjid, dosa besar kali 2. Bisa jadi pangkat 3. Siapa yang tanggal 1 Syawal maca Quran sak juz? Tidak usah guyang-guyu jawab. Angkat tangan aja, tanggal 1 Syawal baca Quran dapat 1 juz. Angkat tangan. Nah, ono yang alasannya riayan. Riayan, Masya Allah. Apalagi ngentekno jajan. Subhanallah, ini baru hari pertama. Setelah kita keluar dari Ramadan, bubar. Sholat tahajud malam takbiran. Lumayan kalau ini ya. Sholat tahajud malam takbiran. Yang saya yakin gak ono sing ngelakoni blas. Saya mau tanya. Sabar Bu, Bayu, Masya Allah. Nggih, ada ya. Memang kalau ibu-ibu saya cungi jempol lah, luar biasa. Ini mesti tidak ada ini. Poso tanggal 1 Syawal, ayo. Ayo. Yang puasa tanggal 1 Syawal. Jadi pertanyaannya ngawur ini ya. Nah, sudah. Ini menunjukkan jamaah, ada satu takwa yang kita oleh Allah dipaksa. Dan takwa ini apa? Anda simpulkan dalam satu hadis tentang Ramadan. Satu tok. Dengan itu, kita ngerti tujuannya apa.
Apa hadisnya? Imanan wahtisaban. Puasa imanan wahtisaban. Qiyam Ramadan tarawih imanan wahtisaban. Kemudian sholat tarawih pas Lailatul Qadar imanan wahtisaban. Itulah takwanya. Imanan itu apa? Iman yang melatar belakangi panjenengan puasa, yang menjadikan panjenengan gak wani mokel walaupun tidak ada orang lihat. Ayo wudhu. Berani ngelek seprapat ay. Dari air kumur itu berani ngelek? Tidak berani. Padahal kalau Anda ngelek, tonggo sebelah bareng wudhu lo ndak roh. Kan gak ada gelas gelas ukur. Masuk melbune diukur, metune diukur. Wih, masuk 100 mili, keluar cuma 70. 30 nandi. Kan tidak pakai itu. Jadi kalau Anda mau, Anda bisa. Pertanyaannya, kenapa Anda tidak melakukan itu? Karena Anda puasanya dorongannya iman. Kalau dorongannya pandangan manusia, ya gak tadi. Itulah takwa. Sehingga bagaimana keimanan ini yang mencegah kita dari perbuatan yang buruk selama Ramadan, itu tetap terjaga sampai sekarang. Itu tujuannya. Yang kedua, wahtisaban. Ihtisab itu apa? Ngarep-ngarep pahala dari Allah. Itu namanya ihtisaban. Jadi puasanya murni mencari pahala yang dijanjikan oleh Allah. Tidak cari yang lain. Artinya, orientasi hidupnya orang puasa dirubah sama Allah. Sing sadurunge bangun dunya dijak bangun akhirat. Yang awalnya cuma mikir tentang bayaran dunia, oleh Allah dirubah. Bayaranmu kudu dunya tapi akhirat. Sehingga kalau kita melakukan kebaikan, ternyata di dunia tidak dapat balasan, kita tidak ngersolo, kita tidak kaget. Kenapa begitu? Karena kita tahu, walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka itu setelan pabrik nomor 1. Dijak kembali bertakwa. Nah sekarang Ustadz, kalau saya bertakwa, apa aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Begini, di bulan Ramadan, kita dilatih oleh Allah, yang halal saja, halal, itu bisa kita tinggalkan kok. Mosok yang haram tidak bisa. Awalnya makanan, minuman, kumpul suami istri, itu awalnya hukumnya apa? Boleh kan? Halal, mubah. Tapi ketika Ramadan, yang halal saja kita bisa tinggalkan. Loh, masa setelah Ramadan tidak bisa meninggalkan yang haram? Lawang yang halal saja bisa. Maka pertanyaannya cuma satu, ini tak baleni, apa itu? Kemauan. Niat atau tidak, itu tok. Maka Allah menunjukkan di Ramadan bisa. Kenapa di luar Ramadan tidak bisa? Maka setelan pabrik yang pertama, ayo bismillah. Allah telah mengajarkan kepada kita 1 bulan penuh untuk kita menempa diri. Jane lek gelem asline aku yo iso. Nomor 2. Panjenengan buka yang kedua. Surat Al-Baqarah 185. Surat Al-Baqarah 185. Tadi 183. Tadi 183. La'allakum tattaqun. Berarti Allah mengajak kita untuk kembali bertakwa. Ayo sing ditoto uripe sing apik. Perintah Allah dijalankan, larangan Allah ditinggal. Yang kedua, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Ini setelan pabrik. Maka saya kaget. Jujur, saya punya banyak teman. Masya Allah, sak macem nih. Mulai yang kakupol. Sampai yang lemes, mes. Sampai kayak tulang presto. Sekarang belumnya belakang ini tok. Itu subhanallah. Antara yang kaku sama yang lemes, itu gampangan sing lemes untuk istiqomah. Maksudnya begini. Panjenengan buka satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tentang apa? Al-qasdu. Pertengahan saja. Gak usah nemen-nemen. Gak usah kebanteran.
Gak usah terlalu pelan. Gak usah terlalu ngoyo, tapi jangan sembrono. Faham gak? Itu dalam kitab Bulughul Maram namanya apa? Al-Qasd. Al-Qasdu itu bersikap pertengahan. Ada satu hadis. Ini terbukti. Dan insya Allah mungkin panjenengan punya cerita yang mirip dengan apa yang saya alami. Rasulullah bersabda begini, sallallahu alaihi wasallam. Lan. Kalimatnya pakai lan. Lan itu artinya apa? Selamanya tidak ada. Wes, gak ono kemungkinan ada. Lan. Beda dengan la, beda dengan lam. Ini lam, nun, lan. Dalam bahasa Arab kalau ada kalimat lan, itu maka tidak ada kemungkinan lain. Lan yushadda. Tidak ada seorang pun yang berusaha keras. Syadid. Yushadda. Ad-din. Di dalam agama. Ahadun. Seorang pun illa ghalaba. Kecuali pasti orangnya cuklek. Ngerti tidak cuklek itu apa? Patah, tidak bisa istiqomah. Arti hadis ini, tidaklah seseorang itu ngotot, kaku-kakuan. Dalam tanda kutip, ekstrim dalam beragama, kecuali orangnya pasti patah. Patah itu tidak akan mampu istiqomah. Maka kaidahnya istiqomah itu apa? Bukan berat, bukan besar, tapi apa? Kecil tapi rutin. Itu kaidahnya istiqomah. Karena kalau besar-besar, susah untuk apa? Istiqomah. Antum tahu ceritanya Zubaidah? Ah, wis angel. Bu, enten ingkang namine Zubaidah. Angkat tangan Bu Zubaidah. Loh ada. Masya Allah. Langsung noleh kabeh manusia. Zubaidah ini siapa? Istri Khalifah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid. Zubaidah ini berangkat haji. Ketika sampai di Mina, waktu mabit, itu orang-orang jamaah haji di Mina kekurangan air. Bahkan tidak ada air. Wudhu susah, minum susah, keperluan dengan air itu tidak terpenuhi sama sekali. Setelah Zubaidah pulang, lapor sama suaminya. Suamiku, aku mau laporan tentang kondisi jamaah haji yang ada di Mina. Kalau di Mekah enak, air zam-zam berlimpah. Ini Mina. Mereka tidak ada air. Boleh tidak saya bikin proyek irigasi? Dari tempat air terdekat sampai Mina. Apa jawabannya Harun Ar-Rasyid? Isna'i bimaliki. Kalau kamu mau, silahkan tapi pakai uangmu. Jangan pakai uang negara. Wih, sini. Kalau kita malah keren, Pak. Uang negara untuk pribadi. Bagus ini. Zubaidah dilawan. Ya kita ini uang negara untuk pribadi. Oh, pemberani ini. Cos. Ini Zubaidi lah ini ya. Astagfirullah. Mana orangnya? Jangan-jangan ada ini orangnya. Nggak, guyon nggih. Sudah. Akhirnya Zubaidah apa? Mengumpulkan uang. Perhiasannya dijual. Budak-budak yang dia punya dijual. Aset yang dia miliki dilepas. Untuk bikin irigasi itu. Dan subhanallah untuk jamaah umroh dan haji. Kalau Anda pas city tour ke Mina. Itu sebelum tenda Mina Anda noleh sebelah kanan. Itu kelihatan. Masih ada. Bekasnya seperti benteng. Padahal udah ratusan tahun yang lalu. Itu bukan benteng. Itu apa? Itu irigasi yang dibuat oleh Zubaidah. Istrinya siapa? Harun Ar-Rasyid. Subhanallah dalam riwayat ini. Airnya mengalir, Zubaidah wafat. Pas banyune netes, Zubaidahnya wafat. Beberapa hari setelah itu, ini jangan cerita, oh khurafat. KPKP jauh khurafat terus. Antum cek riwayatnya. Setelah beberapa hari wafat, ada sepupunya Zubaidah. Perempuan, mimpi ketemu Zubaidah, duduk di taman surga. Ditanya, Abil ainil lati sana'ati, apakah Allah memasukkan engkau ke surga karena proyek besar mendatangkan air sampai di Mina? Apa jawabannya Zubaidah? La, bukan. Al-ain. Wa mal-ain. Apa itu sumber air gak didelok blas sampai Gusti Allah? Bayangin. Padahal amalan besar. Rasulullah mengatakan afdhalus shadaqah saqyul ma, sedekah yang paling afdal itu berbagi air di tempat-tempat yang tidak ada air. Itu yang paling afdal. Ini Zubaidah bikin di tempat yang tidak ada air. Subhanallah, apa yang terjadi? Ternyata menurut Zubaidah
tidak dilihat sedikit pun oleh Allah. Tidak dilihat belas. Terus ini misanannya penasaran. Wabima. Terus lantaran apa Anda oleh Allah dimasukkan surga? Apa jawabannya? Panjenengan mungkin bayangin sing gede-gede. Ternyata kecil. Apa itu? Birok ataini hafaztu alaihima kulla layla. Dengan 2 rakaat sholat malam yang tidak pernah saya tinggal sekalipun. Amalannya cuma itu. Sholat apa? Sholat malam. Berapa rakaat? 2. Yang membesarkannya apa? Istiqomah. Nah, maka balik setelan pabrik yang nomor 2. Itu apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi orang yang memudahkan. Itu Islam. Ojo ngeruweti wong. Jangan apa? Jangan bikin ruwet. Maka Rasulullah bersabda, Bang, rahimallahu mra'an. Allah akan merahmati seorang manusia. Merahmati itu apa? Uripe digampang, no urusane gampang, semuanya gampang. Itu orang yang oleh Allah dirahmati. Siapa mereka? 3. Nomor 1, samhan idza ba'a. Ketika menjual sesuatu gampang. Wis pokok badi cul. Gitu aja jadi. Ya lek petung jak nemen-nemen petung lek telepon sampai riwari. Badi ini kurang mek 5.000 lho gak dicul nih. Masya Allah. Begitu jadi jualan itu ini asasnya bukan cuma jual beli keuntungan ndak. Jualan itu ada nilai apa? Memudahkan orang lain untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Itu kata Rasul, Allah akan merahmati orang yang kalau jualan gampang. Wis duitmu piro? Anu Mas, duit mek enek sakmene. Wis tak gawone duit barangi gawon. Masya Allah. Itu sama Allah dirahmati. Yang kedua, wasamhan idashtara. Orang-orang yang ketika membeli sesuatu gampang, lek ngenyang otote gak metu. Itu lihat ibu-ibu kalau ngenyang tukang sayur, tuku sop-sopan 5.000, jaluk susu apa? Jaluk brambang sak kresek. Masya Allah. Jare sing dodolan, wis PNKB aku tak nunut sampai aneh. Bayangin ibu-ibu kalau ngenyang melijoy apa Bu? Kalau ngenyang bakul sayur. Kayak perang Israel Iran, otote metu kabeh. Sop-sopan 5.000 lho. Piro Mbak? 5.000. 500. Wah lek ngenyang katanya jualan. Ya Allah Mbak, selamat mateni wong ngono dosa Mbak, gak dosa tak pateni sampean. Lho kok 5.000 dadi 500 lho. Subhanallah. Nah, ketika membeli gampang. Membeli gampang itu apa? Alah lek duwike ono, wong bateni itu lho, bateni dulure dhewe. Iya apa ndak? Tukang sayur itu sak bati-batine gak kuat tuku Alphard. Loh ngono kok yo sik 2.400. Mbek ngotot. Hati-hati lho lek pas nyang-nyangan moro-moro stroke ya apa? Kan yo gak lucu ceritanya. Terkena serangan stroke ketika ngenyang sayur. Loh, kan yo sini-sini. Sudah, kalau beli sesuatu gampang. Yang ketiga, jualnya gampang, belinya juga gampang. Artinya gak ngotot teman-teman lah. Pokok ono duit bismillah. Yang ketiga, wasamhan idza qtaba. Orangnya itu lek pas nagih utang gampangan. Mbak, wayahe bayar utang. Ya Allah, Dek, sepurane yo. Pas wayahe anak-anak balik pondok. Oh yo Mbak rapopo. Ulan ngarep yo iya. Jadi gampangan orangnya. Orang itu ndak ngeruwet-ngeruweti orang lain. Sementara kita tahu hadisnya kan, barang siapa memudahkan seorang muslim, Allah akan mudahkan dia dunia sampai akhirat. Maka setelan pabrik nomor 2, puasa itu apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Karena apa? Yang tidak kuat puasa, bayar fidyah. Yang sedang safar, boleh ganti di lain hari. Allah tidak ngotot. Lu mosok kita menungso malah ngotot. Saya punya teman di Kasembon, saya sebut namanya. Ngedit mana enggak? Orang terpelajar, dia guru sertifikasi, istrinya kepala sekolah, dan anak-anaknya Masya Allah, sekolah pinter-pinter kabeh. Mulai ngaji di masjid kami, Bulughul Maram. Ngaji Bulughul Maram, mulai pertama bab air segala macam dijelasin. Terus ada penjelasan air musyammas. Musyammas. Air yang terpapar sinar mata. Itu kan pendapatnya ulama macam-macam.
Sementara dia itu kalau wudhu, itu di kolaman, yang kolamannya itu langsung kena air matahari. Setelah dijelaskan, bilang apa? Getun aku belajar. Getun belajar. Tambah belajar, Islam kok tambah angel ini jadi. Lo sembrono sampean. Terus dia bilang begini, koncoku lo, ra ngerti riba, wis sugih baru ngerti, penak bak ni rapopo lek wis kadung sugih. Lah kene iki durung sugih wis ngerti riba e. Tengene ra oleh, utang rono ra oleh. Nganakne dhuwit ra oleh. Karuan koncoku wis kadung sugih baru ngerti. Sementara ayatnya mengatakan apa? Walahu ma qad salaf. Orang yang tobat dari riba, itu uangnya ndak perlu dimiskinkan, itu halal buat kamu. Tapi setelahnya ojo dibaleni gitu loh. Kata dia apa? Penak kancaku. Anda tahu perasaan ngurui orang model begini nih. Ya Allah, getun lek mocokno kitab itu getun. Maka mudahkan orang lain, jangan dipersulit. Nomor 3. Panjenengan buka dalam Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddah, supaya kalian menyempurnakan jumlah bilangan hari. Seperti kemarin. Biasa, gak usah ngotot, gak usah koyok uang gak tahu belajar. Muhammadiyah menetapkan dengan hisab, walaupun sama-sama berapa? 30. Pemerintah menggunakan metode ru'yah. Yang karena matahari pada tanggal 29 tidak terlihat, bulan pada tanggal 29 tidak terlihat, akhirnya digenapkan menjadi 30. Kan begitu. Nah itu Al-Baqarah 185 menunjukkan walitukmilul iddah. Walitukmilul iddah itu pengaplikasiannya apa? Setelan pabriknya apa? Allah mengajak kita untuk mengamalkan apapun ojo sakarepmu dewi. Harus sempurna. Harus sempurna. Begini. Ada satu hadis di mana orang Islam itu gak boleh nanggung. Gak boleh nanggung. Kita ini kan serba nanggung. Serba nanggung itu karena apa? Maaf ya. Ada satu kalimat yang ngerusak standar. Panjenengan perhatikan, gak percaya. Ada satu, bukan kalimat. Ya satu kalimat yang merusak standar kebaikan. Apa kalimatnya? Timbang ragelem. Gini. Ada perempuan pakai jilbab. Nun sewu nggih, Bu, nggih. Bu. Ya mah. Bu, nun sewu nggih. Biasa mawon nggih, mboten usah tersinggung nggih. Mboten usah baper nggih. Pokoknya baper berarti gak duwe duit. Begini, ada perempuan pakai jilbab tapi ketat banget, kecil. Terus kita bilang, "Mbak, jilbab itu yang diinginkan oleh syariat itu lebar. Tidak membentuk. Dan dia menutup sampai dada." Terus teman sebelahnya bilang apa? Wes rapopo timbang rajilbaban. Nah, kalimat timbang rajilbaban itu merusak standar. Ada lagi orang ngaji. A'udzubillahi syaitan. Kita ingetin, toh bukan ta, toh timbang ra ngaji loh aku. Nah, kalimat timbang ra ngaji itu merusak standar. Ada orang ke masjid, sholat di Masjid Namiroh ini, pakai kaos tulisannya Cristiano Ronaldo. Terus kita ingetin, sholat kok kaosan? Jawabannya apa? Timbang ora gelem. Nah, kalimat timbang ini ngerusak standar. Sementara Allah menginginkan kita sempurna. Apalagi kalau untuk Allah, tidak boleh setengah-setengah. Sholat itu gak sembarangan. Maka kalimat Allah dalam Al-Baqarah 185, walitukmilul iddah, supaya kalian menyempurnakan jumlah bilangan, itu maksudnya setelah Ramadan, jadilah orang yang ketika melakukan apapun, lakukan dengan sempurna. Terima tamu yang ngono. Jangan cuma teh, lengkap, teh, kopi, Pocari, semua yang diboikot tok nomisan, Fanta, Coca-Cola, Sprite, apa lagi? Yang kopi yang nggak enak itu, Starbucks. Terus tono kabeh. Allah nggak seneng orang setengah-setengah itu ya. Nah, maka Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda idza 'amila 'amalan an yutqinahu." Itu namanya dalam bahasa Islam itqon. Itqon itu apa? Perfect.
Agak ngerti perfect Lamongan, lupa saya ya. Tak kira pare ini tadi. Perfect itu apa? Sempurna. Allah itu, kata Nabi Muhammad, mencintai seorang hamba ketika melakukan sesuatu, dia lakukan dengan totalitas. Tidak setengah. Maka setelah Ramadan, harapannya Allah kepada kita, ayo bali o setelan pabrik, lek sholat yo sing tenanan, lek ngaji yo sing fokus. Jangan ngaji di sebelahnya HP. Kalau ngaji di sebelah panjenengan HP, enak-enak moco. A'udzubillah. Shopee. Oh ya bingung Anda. Dorong sak lembar bingung Shopee memang. Shopee. Apalagi tanggal bagus 11 wes gak ngaji blas wes. Mantengin tok apa iki? Ayo mana orangnya? Yang saya pernah kok sholat di sini. Saya di soft pertama, yang di soft kedua Shopee demo nih. Shopee. Oh, astagfirullah. Masya Allah. Di sini, di masjid yang tercinta Namiroh Lamongan. Edit. Subhanallah. Bayangin orang sholat, kita mau Rabbighfirli. Shopee. Oh, astagfirullahaladzim. Lali dosa malian. Nah, maka yang sempurna. Kalau ngaji tenanan. Maka saya punya satu kerabat tinggal di Singapura. Waktu datang ke Indonesia, itu pelajaran besar saya dapat dari beliau. Usianya 83 tahun. Tapi saya seger, nejis, Masya Allah. Sudah, setiap dia berada di suatu tempat, dia berada di tempat itu secara keseluruhan. Pikirannya di situ, badannya di situ, konsentrasinya di situ. Sehingga dia menikmati setiap tempat dan setiap waktu. Gak terganggu seperti kita. Kita di ruang tamu nyekel HP. Sekarang ada istilah baru yang menghabiskan waktu untuk HP itu apa? Astagfirullah. Jadi itu ternyata bukan adab yang baik. Maka ada satu pengajian kami dulu, pertama-tama di Jakarta itu. Itu ngaji, 1 jam pertama handphone wajib dikumpulkan. Oh mau nyatet di HP, dano alasan tok. Nyatet dari kertas, gawa pulpen, gawa petelot. Iya. Itu dikumpulkan HP-nya 1 jam pertama. Setelah 1 jam dibagikan kembali. Mau foto, mau apa silahkan. Itu keren. Karena apa? Waktu kita sekarang, konsentrasi kita habis terkuras oleh handphone. Bahkan waktu-waktu intens bersama keluarga, itu saiki gak keroso, cuma diabadikan lewat HP saja. Saya foto dulu. Akhirnya rasa hilang, yang tersisa cuma kenangan di HP. Padahal saya mau tanya sekarang, ada enggak foto di HP yang di aftrek? Wong saiki kakean foto gak tahu ngaftrek. Orang zaman dulu jarang foto tapi mesti aftrek. Ada dicetak, ketemu. Maka zaman dulu kalau foto itu wedi. Dihitung mbak, kuatir pas moto merem. Kayak itu dibaleni wes iku. Karena kelisnya mahal itu ya. Apalagi ada manten. Lah kok pas buka kelisnya itu lali entek buyar wis diamuk sama tuan rumah. Itu kejadian di Malang. Subhanallah. Nah, maka sekarang Allah itu meminta kita balik setelan pabrik. Ayo, setiap aktivitas lakukan secara sempurna. Innallaha yuhibbul abda idza amila amalan an yutqinahu. Allah senang kalau kita melakukan sesuatu totalitas. Melakukannya apa? Totalitas. Jangan setengah. Jadi istri, jangan setengah-setengah. Ngabdi sing 100%. Jadi suami, jangan setengah-setengah. Jangan cuma 1, langsung ngopapat. Itu totalitas. Takbir. Mana yang pesan tadi? Sudah masuk pesenannya Abah Didi. Jadi yang totalitas, jangan setengah-setengah. Rabi kok mek siji, apa siji ku ya. 1 itu kalau kata teman saya, opai sunat. Mosok wis sunat gak diopai. Nah, maka yang totalitas. Berapa? Nah, saya enggak ikut-ikut. Nah, ini asli. Kalau yang ini tolong Mas diedit, Mas. Tolong. Yang ini tolong diedit. Sudah. Yang keempat. Anda buka Al-Baqarah masih 185. Al-Baqarah 185. Nomor 1 tadi, takwa. Nomor 2, memudahkan. Nomor 3, sempurnakan. Totalitas. Sholatnya yang totalitas. Poso-poso totalitas. Tahajud totalitas. Silaturahim totalitas. Jangan disambi yang macam-macam. Ngaji tenanan. Jangan yang macam-macam. Yang keempat,
Dalam Al-Baqarah 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum, untuk mengagungkan Allah atas apa yang telah Allah berikan hidayah kepadamu. Mengagungkan Allah. Apa maksudnya? Begini. Yang dimaksudkan dengan mengagungkan Allah kembali pada setelan pabrik, ketika sesuatu itu ada pilihan kita atau Allah, maka pilihlah Allah. Contoh gampang. Memang berat tapi digawe contoh saja ya. Kalau tubuh lagi capek betul, walaupun ini sunnah bukan wajib. Sunnah itu kan ma la yulamu ala tarikihi. Seseorang yang meninggalkannya tidak boleh dicela. Maka saya bikin video masuk ke pemakaman. Pernah saya pakai sendal dan pernah saya lepas sendal. Pernah saya pakai, pernah saya lepas. Saya pakai kapan? Di kuburan Kota Batu, kuburan sisir. Karena saya tahu betul kuburan itu penuh duri, banyak duri. Jadi ada pohon, saya tidak tahu pohon apa itu, rontokannya itu duri kecil-kecil. Jadi kalau kita tidak pakai sendal, itu durinya bukan cuma satu, tapi ada beberapa mancep bareng. Akhirnya saya pakai sendal. Teman yang di belakang mengingatkan, Ustadz, sunnahnya kan dilepas. Saya bilang, iya. Tapi wajibnya menyelamatkan kaki dari mudorot. Dia tidak dipakai sendal, dilepas. Oke, tidak apa-apa. Saya jalan, karena saya tahu banyak duri, dan dia juga tahu. Cuma biasa kan orang baru ngaji itu kan semangat ya. Jangan dipatahkan, ojo. Karena kita pernah juga di level itu. Iya apa enggak? Jadi biasa Jarnoy. Sudah beberapa meter, belum jauh. Mulai jinjit, ngit, tarlok siji. Ndak lama dari situ, dodok. Nun sewu ge. Mulai dijabuti. Saya tanya, loh ayo terus. Rine wake. Lah itulah. Tapi pernah juga, kemarin, setelah akhir Ramadan, saya datang ke kuburan anak saya di Kasembon. Bersih kuburannya. Karena memang ada petugasnya, bersih kuburannya. Saya lepas sendal, terus macam-macam lah komentar itu. Baru saya jelaskan, ini sunnah bukan wajib. Kalau Anda mencela orang yang masuk kuburan pakai sandal, berarti Anda menganggap yang sunnah seperti wajib. Berarti Anda bikin hukum baru, malah medeni. Sunnah ya sunnah, biarkan. Sunnah itu sampai salah satu pengertiannya ma la yulamu ala tarikihi. Sunnah itu orang yang meninggalkannya tidak boleh dicela. Karena kalau Anda mencela mereka, Anda menganggap sunnah seperti, nah sekarang diwalak-walik. Diwalak-walik. Ini masalahnya apa? Sebagian teman yang semangatnya tinggi tapi ilmunya masih kurang. Nah sudah. Maka sekarang yang keempat, mengagungkan Allah. Contohnya begini. Capek seharian keluar rumah mulai jam 6 pagi. Di jalan terus. Sampai rumah jam 11 malam. Tidur dia. Adzan subuh jam 4.20. Jam 3 malam jadwalnya dia tahajud. Karena capek, perjalanan jauh, meripati, ngantuk. Maka fisiknya dia milih tidur. Tapi langsung muncul pertanyaan. Gusti Allah kepingin aku lapo. Kita kepingin tidur, tapi Allah menginginkan kita untuk bangun. Nah, di saat itulah, kalau panjenengan lebih milih apa yang Allah inginkan dibanding apa yang Anda inginkan, itulah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Panjenengan mengagungkan Allah. Contoh yang gampang. Buka toko, azan zuhur. Ya apa? Ini tidak tahu saya kalau di Lamongan. Di Malang, umum. Anda ke Malang, ke Embong Arab. Embong Arab itu jalan Syarif Al-Qadri, kemudian sekitaran itu. Pasar besar Embong Malang, tahu, nanti tahu ya. Itu umum. Toko azan zuhur kurang 5 menit tutup. Saya pernah sekali mau beli plastik, botol minyak. Subhanallah, pas antrian saya, pas azan zuhur, dibilang apa? Kalau mau nanti ba'da zuhur, kalau enggak toko sebelah masih buka. Kok gak butuh duit? Subhanallah. Nah, itu yang diinginkan setelan pabrik setelah puasa itu. Jadi apa yang menjadi panggilan Allah itu yang diutamakan. Anda nabung dibanding sodakoh. Milih sodakoh apa nabungi? Ya bagus, jujur bagus Pak.
Tapi oleh pas ngene jangan jujur nemen lah. Nah, tapi hati-hati. Sedekah itu setelah perkara wajib untuk anak istri selesai. Paham enggak? Karena ketika Allah tanya, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka tanya kepadamu, apa yang harus mereka sedekahkan? Jawabannya apa? Qulil afwa. Apa-apa yang sudah berlebih. Jangan sampai belani sedekah anake kurang, bojone kurang. Jangan. Karena memelihara anak dan istri hukumnya apa? Wajib. Sedekah hukumnya sunnah. Tapi setelah lewat dari kebutuhan, ada dua pilihan. Menaikkan taraf hidup atau menaikkan level sedekah. Kalau Anda bisa milih menaikkan level sedekahnya, itulah Anda dapat poinnya Ramadan. Mengagungkan Allah dibanding keinginan diri sendiri. Yang kelima, Anda buka Al-Baqarah 185. Jadi Al-Baqarah 185 banyak. Penutupnya Al-Baqarah 185, wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Begini maksudnya. Pernah enggak Anda Ramadan menjelang buka puasa? Ini saya. Zaman kelas 4, kelas 5 SD. Pas Ramadan, pas rambutan di depan rumah itu, pas mau panen, merah-merah. Saya ambilin habis sholat asar, tak ketoki, tak-tuk, tak-tuk, tak-tuk. Kemudian saya turun, saya cuci, saya oncei. Saya oncei itu bahasa Inggris. Saya kupas, saya keluarkan dari bijinya, saya taruh mangkok, saya taruh freezer. Bukan lemari es, freezernya. Engko karepe lek pas buka rambutan seger, kasembon panas, lego. Sudah. Buka puasa sama umi saya dipaksa, enggak boleh selain teh anget dulu. Kurma kemudian teh anget. Maksudnya kan cek gak flu, cek gak masuk angin segala macam itu. Makanlah kurma itu 3 butir, teh anget sak cangkir, ketambahan weci siji. Anda tahu itu rambutan blas gak kecekel sampai turu. Oh ini Allah ingin menunjukkan apa? Jane sedikit untuk kita itu sudah cukup. Buka puasa itu kan sek luwe. Sampai piringnya kudu dipangan. Iki piringnya enak gitu iki. Bukan cuma menu di atas piring, piringnya loh. Iki piring kayak enak iki. Tapi setelah Anda makan 1-2 sendok, sudah terasa apa? Itulah mengajarkan supaya kita itu gampang bersyukur. Kita ini sulit bersyukur karena angen-angen, bukan karena kebutuhan. Kalau butuh, nun sewu loh, kalau cuma ngomong butuh, kita ini semuanya sudah lebih dari sekedar butuh. Rumah, kita butuh cuma 2 kamar, kita punya rumah 4 kamar. Mobil, kita cuma butuh mobil harga 150-an juta, tapi kita punya mobil harga 600 juta. Ayo, mana orangnya? Tenoleh gak wangi saya. Apalagi, makanan. Kita cukup makanan dengan 3 menu saja, tapi di meja makan kita, macam-macam menunya. Ini menunjukkan apa? Allah setelah Ramadan ingin mengajarkan kita untuk kembali pandai mensyukuri sesuatu yang sedikit, karena pada hakikatnya itu sudah cukup. Cuma terkadang rakus itu yang menjadikan kita merasa tidak cukup. Kabeh kudu dipek. Bati titik lo jane wis cukup. Tapi karena serakah, dia kepingin lebih. Nah, maka pelajaran yang kelima, wala'allakum tashkurun, agar kalian pandai bersyukur. Pelajaran yang keenam, Anda buka Al-Baqarah 186. Falyastajibu li. Falyastajibu li. Hendaknya mereka mengikuti dan menjawab perintahku. Ini Al-Baqarah 186. Maksudnya begini. Di bulan Ramadan, kita taat dengan perintah Allah. Poso, taraweh, ngaji, sedekah. Bahkan 10 hari terakhir kita bisa melakukan apa? I'tikaf. Itulah yang Allah minta dari kita, dan kemudian Allah mengatakan falyastajibu li. Maka dengan itu, ketika kita keluar Ramadan, maka menjawab perintah Allah itu juga harus bisa. Falyastajibu li, hendaknya mereka menjawab semua yang telah aku perintahkan. Apa dikatakan di sini? Al-istijabah al-amaliyah ta'ni annal mu'mina la yartadid hina yasma'u amrallah. Yaitu ketika panjenengan mendengar perintah Allah, tidak ragu sedikit pun. Maksudnya apa? Begini. Orang yang beriman itu cirinya apa?
Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang beriman itu la yartabu, lam yartabu. Tidak pernah yartabu itu irtiab itu apa? Irtiab itu maju mundur. Iya gak, tenan ora. Asli pak. Orang beriman tidak boleh. Maka Sayyiduna Ali bin Abi Thalib itu punya quotes keren. Apa quotesnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Mengatakan begini. Lau kushifal ghita'u. Lau kushifal ghita'u. Sekiranya penutup tabir alam ghaib itu sama Allah diangkat. Jadi antara kita dengan alam ghaib itu tidak ada batas. Maksudnya apa? Surga ketok, neraka ketok, malaikat ketok, dan puncaknya Gusti Allah juga kelihatan. Sekiranya, apa kata Ali? Mazada fi imani syai'a. Imanku tidak bertambah sedikit pun. Bayangin. Kenapa ya Ali? Ketika alam ghaib sama Allah dibuka, imanmu kok tidak bertambah? Apa kata Sayyiduna Ali? Karena aku sudah mengimani 100%. Jadi mau kelihatan, tidak kelihatan, aku kadung percaya. Maka kalaupun sama Allah dibuka, saya tidak akan bertambah keimanan saya. Karena iman saya sudah mentok bun-bunan. Maka dengan itu orang yang beriman diharapkan oleh Allah balik setelan pabrik. Setelan pabriknya apa? Kalau sudah beriman, jangan ragu-ragu. Setiap apa yang menjadi perintah Allah, lakukan. Allah nyuruh berjuang, berjuang. Allah nyuruh sedekah, sedekah. Allah nyuruh sholat, sholat. Allah nyuruh memaafkan orang lain, maafkan. Allah nyuruh kita untuk amanah, yang amanah. Setiap perintah Allah, jangan ragu, mesti api. Kemudian yang ketujuh, Thamaratuhu thabatul yakin fi zamanil fitan. Al-Baqarah 186. Menetapkan keimanan di zaman fitnah. Ini fitnah. Ayatnya, waliyu'minu bi. Hendaknya mereka memperkokoh keimanan mereka kepadaku. Begini. Anda cek di Google. Nanti setelah pulang dari sini cek di Google. Ternyata di kampus-kampus sekarang, rata-rata kampus-kampus yang rotok-rotok mentereng, itu angka ateisme itu meningkat tinggi. Dan lebih mengerikannya lagi, yang lagi keren sekarang, itu agnostik. Anda coba pelajarilah perkara-perkara seperti itu. Cek rotok melek. Agnostik itu percaya ada Tuhan, tapi agama itu gak ono. Ketika ditanya pencipta siapa? Yo Tuhan. Yang menghidupkan kamu siapa? Tuhan. Tapi saat itu mereka tidak percaya agama. Mereka bilang apa? Agama ini permainannya pemuka-pemuka agama saja untuk mengelabui kita. Dalam keadaan saya yakin Tuhan itu ada, tapi agama ini gak ono. Itu keren. Dan sekarang di kampus banyak. Apalagi maaf, ini lagi ada fitnah besar. Perang antara Iran dan Israel dan Amerika. Ini, mohon maaf ya, ada sedikit orang-orang Syiah kalau main badminton, menang angin ini. Sedang apa? Menang angin. Kita tidak menang angin. Jadi, nutuk titik melayuni banter. Mungso, nutuk buanter, sampai ke tempat kita, pelan, menang angin. Kalau kita tidak hati-hati bisa bahaya ini. Tapi, ada fatwa Syekh Yusuf Qaradawi. Saya melawan Iran dengan syiahnya, kata beliau. Saya melawan Iran atas kekejamannya kepada orang-orang di Irak. Tapi, saya melawan kezoliman. Itu fatwanya Syekh Yusuf Qaradawi sudah lama. Jadi kalau perang Israel, Amerika, Iran seperti ini kita harus ngerti posisi kita di mana. Dan tidak setiap yang dukung Iran itu dukung Syiah. Tidak segampang itu. Tapi kalau saya ceritakan nanti malah jadi fitnah ini. Sudah. Maka ini fitnahnya di mana? Ini orang-orang Syiah, ini lagi menang angin, rotok mumbul dia. Ini loh. Negara-negara yang dianggap Sunni malah singitan kabeh, bersembunyi di balik Donald Bebek apa? Donald apa? Donald Bebek ya. Masih ingat lagu Donald Bebek waktu kita kecil? Donald Bebek. Terus jangan nyanyi. Sudah, sembunyi. Ini kalau tidak hati-hati bisa ketipu kita. Maka dengan itu Allah meminta kita balik setelan pabrik. Apa setelan pabriknya dalam surat Al-Baqarah ayat tentang puasa? Wal yu'minu bi. Kuatkan iman kalian. Apalagi Rasulullah bilang di akhir zaman. Ya sekarang ini maksudnya.
Ada orang pagi beriman, sore sudah kafir. Ono sak walie, sore beriman, besok pagi sudah kafir. Segampang itu. Apa sebabnya? Mereka menjual agama untuk mendapatkan sedikit keuntungan dunia. Maka setelah kemarin para ulama-ulama diundang Pak Prabowo buka puasa, saya kan tidak datang ya. Ngapain saya datang? Wong saya tidak diundang ya. Sudah? Itu ada beberapa yang kami kenal. Itu kita bikin Zoom. Ngerti Zoom enggak? Selamongan ya. Zoom, pokok bikin video conference bareng-bareng gitu. Kita kecewa dengan teman-teman itu. Kenapa pas ketemu presiden kok gak ngomong? Kenapa pas kalian punya kesempatan kok gak cerita? Bahkan sebagian dari teman-teman yang kami kenal yang hadir di situ ikut Zoom bareng kami sama teman-teman yang lain. Itu setelah pulang berubah. Jadi presiden itu berat. Doakan saja. Ngurus orang sebanyak 280 juta itu tidak ringan. Loh kalau tidak ringan lah apa nyalon maneh. Kalau itu ringan buktinya dia lanjut. Nah, maka di zaman fitnah seperti ini imannya diperkuat. Bagaimana caranya? Banyak belajar, banyak duduk di majelis ilmu. Terakhir penutup Al-Baqarah 186. Wa la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Nah, bulan Ramadan itu jamaah adalah tempat untuk kita meraih kebaikan-kebaikan dari Allah. Kita baca Quran, kita ambil petunjuknya Al-Quran. Perut kita kosong, akal kita terisi. Perut kita kosong, hati kita terbuka untuk menerima nasihat. Itulah bulan Ramadan. Sehingga harapannya setelah kita keluar Ramadan, atine resi, fikirani resi, dusone wis resi. Kalau hati, fikiran, dosa sudah bersih, apa yang terjadi? Insya Allah gampang menerima petunjuk dari Allah. Petunjuk itu hilang karena apa sih? Dua. Nomor satu, sombong. Sopo sing ngisi? Mau sombong, hati-hati. Fir'aun itu tahu bahwa Nabi Musa itu benar. Wastaiqanatha anfusuhum. Yakin Fir'aun itu kalau Musa ini benar. Tapi apa? Menolak. Zulman wa uluwa. Dia menolak Musa karena kezoliman yang terlanjur parah. Dan uluwa. Uluwa itu apa? Sombong. Karena apa? Sombong. Yang kedua, bukan sombong. Enggan. Dan enggan itu dikatakan oleh para ulama. Karena apa? Banyaknya dosa di dalam hati. Nah, Ramadan dosa kita habis. Allahumma amin. Kalau dosanya habis, hatinya resik. Setelah hatinya bersih, ditutup sama Allah. La'allahum yarshudun. Agar dengan puasa tadi, hati mereka bersih, mereka mendapatkan hidayah dari Allah yang masuk ke dalam hati. Itu jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk Ustaz Ruli. Ustaz Ruli antum ikutan ke dalam ya. Assalamualaikum.